Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman kelas B10 ya semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat Tuhan menurut ajaran agama Islam ya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai hakikat manusia ya, akan kebutuhan terhadap agama dan juga terhadap Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana Tuhan itu sebenarnya ya yang harus kita sembah itu yang seperti apa ya. Nah, jadi kita tahu juga hakikatnya itu yang kita sembah ini Allah Subhanahu wa taala ini yang seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita salah ya. Kenapa? Karena sebagaimana pada orang-orang kafir Quraisy dahulu kala ya, ketika mereka di dalam masa-masa jahiliyah ya, mereka menyembah Allah tapi juga mereka menyembah patung ya. Mereka tidak mengetahui hakikat Tuhan ya. Sehingga apa? Mereka salah dalam menyembah ya. Nah, jadi dalam menyembah Tuhan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bagaimana dan seperti apa caranya, bagaimana gitu ya. Nah, di sini kita akan mulai mempelajarinya ya. Nah, pertama ya, manusia itu pasti butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia itu butuh yang namanya Tuhan. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala, manusia itu butuh sekali ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana Allah ya. Ini kita sembah ya, dan kita mentauhidkan Allah ya. Bagaimana Allah ini kita tauhidkan ya, dalam kehidupan seorang muslim ya, sehingga kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagaimana kita mengetahui sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan implementasi nilai ketuhanan ini ya bagaimana dalam sila pertama ya di dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pertama kebutuhan manusia terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai makhluk, kita ini sebagai makhluk yaitu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk kita ini makhluk ya yang diciptakan ya. Manusia memiliki kebutuhan yang mendalam ya, untuk terhubung ya dengan Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, manusia ini pasti butuh yang namanya Allah ya. Bahkan seorang ateis sekalipun, orang yang katanya tidak mengenal Tuhan sekalipun, sebenarnya dia juga menuhankan juga, dia punya Tuhan juga ya. Tapi dia menuhankan dirinya sendiri ya. Nah, hakikatnya dia butuh Tuhan juga sebenarnya ya. Nah, setiap orang pasti dia butuh yang namanya Tuhan. Tapi bagaimana caranya dia ya menemukan Tuhan? Bagaimana caranya dia itu menyembah Tuhan, menyembah yang menciptakannya ya. Dan bagaimana agama Islam ini mengaturnya ya. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya ya. Nah, rasa ketergantungan ini, keterhubungan ini ya dapat memenuhi kebutuhan spiritual, emosional ya, eksistensial manusia dengan hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dapat menemukan makna dari Allah Subhanahu wa taala, makna Tuhan ya,
dan ketenangan batin ya yang dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini ya. Nah, ketika kita ini rapuh ya teman-teman, kita terkadang rasanya itu dalam hati ini butuh sekali yang namanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita butuh sekali yang namanya itu dekat dengan Sang Khalik ya, dekat dengan yang telah menciptakan kita, dekat dengan zat yang maha kuasa. Kita meyakini bahwa adanya zat yang maha kuasa, zat yang maha bijaksana yang menciptakan alam semesta ini ya. Nah, kita membutuhkannya ya. Nah, disinilah kita harus bisa menemukan hakikat Tuhan yang sebenarnya ya. Jangan sampai kita itu salah ya dalam menemukan hakikat Tuhan ya. Karena sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang pendahulu kita ya, orang-orang yang mana mereka salah dalam mencari ya, dan juga bagaimana mereka itu menyembah ya, sehingga mereka itu tersesat ya, walaupun awalnya dari hal-hal yang kelihatannya itu bagus gitu ya, awal kelihatannya itu baik gitu ya. Mereka itu orang-orang kafir Quraisy ya, kenapa mereka menggunakan patung-patung ya untuk menyembah Allah ya kan. Jadi mereka mengatakan patung-patung itu adalah perantara untuk menyembah Allah. Nah, kenapa mereka menggunakan perantara? Karena mereka menganggap diri mereka itu hina. Mereka menganggap diri mereka itu kotor, ya. Sehingga mereka merasa tidak pantas kalau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka butuh yang namanya itu perantara, ya. Mereka butuh yang namanya itu patung orang-orang yang katanya dulu dianggap soleh, ya. Mereka butuh patung-patung orang-orang soleh, ya. Yang mana akhirnya malah patung-patung orang-orang soleh itu sendiri yang menjadi berhala akhirnya. Ya. Nah, inilah ya. Kita butuh tadi, makanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita tuh salah dalam mengkonsep ya, baik itu terhadap Allah ya, mengkonsep Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan juga cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan jalan caranya ya. Ini loh jalannya, ini loh caranya untuk menyembahku gitu ya. Nah, sehingga kita tidak salah paham ya. Nah, dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya, telah dibimbing ya, telah diinformasikan ya, bahwa cara-cara menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, menyembah Tuhan ya, itu ada caranya ya. Itu ada jalannya. Yang mana jalannya itu sendiri juga sebenarnya menguntungkan manusia itu sendiri dan tidak menyusahkan manusia ya. Dan tidak merepotkan manusia ya. Dan bahkan manusia itu ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, justru di situ manusia menemukan segala macamnya ya. Kesehatan, kekuatan, keuangan ya. Ternyata dari situ justru membuka segalanya. Kuncinya ternyata ada di sana ya. Kuncinya ternyata ada di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga manusia ini benar-benar adanya keterhubungan ya terhadap yang menciptakannya ya. Nah, pentingnya kita memiliki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi kita akan menemukan ketenangan batin kita. Batin kita akan tenang ya. Kita merasa damai, kita merasa tentram ya. Hati kita rasanya adem ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita sholat ya, gundah gulana kita hilang ya. Dan ketika kita merasa bahwa ada zat yang maha melindungi kita ya. Ada zat yang maha bijaksana, yang maha menciptakan kita semua ya, sehingga kita merasa terlindungi gitu ya. Dan bahkan kita merasa ada yang selalu menemani kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kedua, sebagai pedoman hidup ya.
kita ini manusia ya pasti butuh yang namanya pedoman. Ketika kita membeli suatu barang elektronik, kita aja butuh yang namanya pedoman. Ya. Apalagi dalam mengarungi kehidupan. Ya. Mana mungkin kita tidak butuh pedoman, kita pasti butuh yang namanya pedoman. Kita butuh yang namanya itu bagaimana cara kita ini mengarungi kehidupan ini agar kita ini selamat dunia dan akhirat. Ya. Bagaimana kita ini bisa selamat di dunia, ya terutama di dunia ini, dan juga nanti di akhirat. Kita butuh sebuah guidance, petunjuk, ya. Kita butuh yang namanya pedoman tadi, yaitu berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dirangkum ya, dikumpulkan dalam sebuah kitab yang namanya Al-Qur'anul Karim, ya. Yang namanya Al-Qur'an tadi, ya. Al-Qur'an sebagai pedoman, ya, sebagai petunjuk ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, sehingga kita ini tahu ya bahwa cara menyembah Allah itu seperti ini, bahwa Allah itu seperti ini gitu ya. Sifat-sifat Allah itu seperti ini dan diperinci lagi oleh Rasulullah SAW, ya, yang mana beliau memberikan contoh, beliau memberikan suri tauladan, beliau memberikan bagaimana cara-caranya ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga memberikan informasi larangan-larangan ya, yang mana larangan itu ya sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kayak kita butuh yang namanya pedoman. Nah, dengan adanya pedoman ini kita akan bisa mengetahui ya bahwa ada jalannya gitu, ada caranya. Nah, ini juga sebagai dukungan emosional ya. Nah, emosional kita ini terkadang lemah. Terkadang kita merasa sendiri, terkadang kita merasa minder ya. Tapi begitu kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui adanya yang menciptakan alam semesta ini, yang mana bisa menolong kita, yang mana bisa memberikan dukungan kita, emosional kita kembali menjadi menguat ya. Nah, sehingga kita menjadi orang yang kuat dalam menjalani kehidupan ini ya. Terkadang kita ini merasa lemah, kita merasa sendiri, kita merasa bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah ya. Makhluk yang mana tidak adanya dukungan ya, tidak adanya pertolongan ya. Tapi dengan kita mengetahui ada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga emosional kita yang tadinya lemah kembali menjadi menguat ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan ya, mencari Tuhan, kita mencari Allah Subhanahu wa taala? Pertama kita harus melihat diri kita ya, bahwa manusia ini ya, ini dari mana asalnya ya. Kita ini sebenarnya diciptakan untuk apa ya. Kita ini sebenarnya berasal dari mana ya. Kita merefleksikan diri kita, kita melihat kembali pada diri kita ini, yang mana kita ini diberi makan, diberi minum, kita ini tidur, kita ini bangun lagi ya. Kita harus mengetahui kok bisa ya kita ini tidur, bangun, makan, minum gitu ya, bisa ada irama ritme yang sangat jelas gitu ya, yang bisa membuat kita ini bertahan ya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang mengatur gitu. Ada yang mengatur manusia. Nah, dan juga kita melihat bagaimana alam semesta ini ya. Kita lihat di depan kita ada HP. Kita lihat di depan kita ada benda-benda ya. Kita yakin HP, laptop, benda-benda yang lainnya ya,
itu pasti ada yang membuatnya, ya kan? Pasti ada pabriknya. Padahal ya kita belum pernah itu melihat pabriknya itu kayak gimana. Ya. Kita belum pernah lihat yang membuatnya itu seperti apa, tapi kita yakin. Ya. Kita nggak tahu muka direksi, muka komisaris, muka manajemen pihak perusahaan yang membuat HP, yang membuat laptop itu seperti apa. Ya kan kita nggak pernah bayangin muka mereka kayak gimana ya kan. Cuman kita taunya mereka itu ada ya, dan mereka juga lah yang membuat HP, yang telah membuat laptop gitu ya. Nah, apakah pernah kita menerka-nerka ya, misalkan nih depan saya ada HP, terus saya membayangkan muka orang yang membuat HP itu, padahal saya belum pernah bertemu sama sekali. Pastinya bayangan saya salah gitu ya. Kenapa? Karena saya belum pernah lihat gitu kan. Dan buat apa ngebayangin mereka gitu kan? Buat apa? Yang penting kan buktinya ada alam semesta ini, dan kita istilahnya kita aja nih ya, kita berterima kasih pada orang-orang yang telah berjasa bisa memajukan teknologi gitu kan. Dan kita belum pernah melihat muka orang-orang yang memajukan teknologi zaman sekarang itu kan. Nah, apalagi ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini gitu ya. Sudahlah, jangan kita mencoba-coba menerka-nerka wujudnya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nggak akan mampu gitu ya. Jangankan wujudnya Allah yang menciptakan alam semesta tadi ya kan, kita kasih contoh tadi kan apa? Yang membuat HP aja, yang membuat HP kita ini ya, yang membuat gadget yang membantu kita dalam perkuliahan ini, kita nggak tahu kan, kita nggak bisa kan, karena kita memang belum pernah melihat mereka, apalagi Allah gitu loh. Nah, apalagi kita mencoba-coba menerka wujudnya Allah gitu kan, nah itu pasti ya akan lebih sulit lagi kan. Dan itu nanti ya, kita ketemu Allah itu nanti di dalam surga, bukan di dunia ini ya. Bukan kita bayangkan wujudnya Allah itu berupa manusia, bukan ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu kita ya dalam melihat alam semesta ini adalah sebagai bukti ya. Bukti bahwa Allah itu ada, yang menciptakan alam semesta itu ada ya. Yang menggerakkan alam semesta itu ada ya. Nah, kita hanya meyakini ya, bahwa Allah itu pasti ada. Nah, melalui spiritual kita ya, seperti berzikir ya, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti sholat ya, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, itu merupakan salah satu cara kita untuk dekat kepada Allah. Dengan mengulang-ulang berzikir, mengulang-ulang mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita akan merasa semakin tenang ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah membantu manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, apa sih manfaat? Nah, ini manfaatnya tadi ya. Kita akan pertama ya, batin kita akan tenang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang ya. Di saat hati kita ini gundah gulana ya, coba kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim ya. Lama-lama hati kita kan tenang sendiri gitu ya. Oh alam, ini apa sebenarnya yang yang menyebabkan tenang ini ya. Ini apakah ada sesuatu yang menghubungkan ya, antara zikir tadi itu dengan
peredaran darah kita dan juga terhadap tubuh kita, atau memang ada sesuatu hal yang belum kita ketahui ya. Nah, pasti itu akan membuat batin kita menjadi semakin tenang. Dan juga kita akan tahu tujuan hidup kita ini sebenarnya buat apa sih gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an kan, Quran surat Az-Zariyat ayat 56 itu ya. Eh, apa namanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, padaku. Nah, berarti tujuan hidup kita itu ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini untuk menjadi abid, ya, menjadi seorang abidnya Allah, menjadi seorang abdu ya, Abdullah ya, sebagai hamba Allah ya. Yang mana ya seperti seorang budak ya terhadap majikan ya, pasti akan nurut ya kan. Nah, karena hakikat kita itu adalah seperti itu ya. Nah, dan juga kita ini sebagai khalifatullah fil ard. Kita ini sebagai pemimpin juga di muka bumi ya, yang memiliki otoritas dalam mengelola bumi ini ya. Kita memiliki wewenang dalam mengelola bumi ya. Sehingga kita akan menjadi makhluk yang merdeka dari makhluk lainnya ya. Makhluk yang merdeka dari makhluk lainnya, sehingga kita tidak tergantung pada makhluk. Kita hanya tergantung pada Allah ya. Kita hanya tergantung pada yang menciptakan alam semesta ini. Ketika kita ini hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bergantung pada makhluk, maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan tunduk pada kita ya. Maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan menuruti kita ya. Kenapa? Karena kita hanya menuruti yang menciptakan alam semesta ini. Nah, itu ya. Jadi kita tahu tujuan hidup kita ya. Dan juga spiritual kita akan semakin kuat ya. Pertumbuhan spiritual kita akan semakin menguat ketika kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat ya, semakin kuat ya. Dan kita juga semakin sabar ya dalam jalan kehidupan ini ya. Dan itulah yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita ya. Kita tidak terlalu terburu-buru dalam menangani sebuah kejadian ya. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat penting ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita selalu berdoa pada Allah ya. Allah itu senang ketika hambanya itu meminta ya. Semakin banyak meminta pada Allah, Allah makin senang ya. Allah makin suka. Kenapa? Karena Allah itu berbeda gitu dengan makhluknya, dan Allah itu ketika melihat makhluknya, hambanya ya berdoa pada Allah ya, maka Allah akan semakin ibaratnya bahasa kita merasa gitu ya, hamba saya ini benar-benar menganggap saya ini ada gitu ya. Nah, justru Allah itu makin senang. Kenapa? Karena Allah itu akan semakin merasakan ya bahwa hambanya itu menganggap ada gitu. Memang ada gitu ya, bukan berarti nggak ada, memang ada gitu kan. Dan Allah akan semakin banyak memberikan pertolongan ya, akan banyak memberikan pertolongan kepada hambanya ya. Nah, semakin banyak berdoa, maka kita akan semakin dekat kepada Allah, dan Allah juga semakin senang. Berbeda dengan kita meminta ya kepada makhluk Allah ya. Kalau kita meminta pada makhluk Allah, justru malah makhluk Allah yang kita minta itu malah semakin gak suka gitu kan. Mungkin gak suka, kenapa ribetin bangetnya orang gitu ya. Emangnya ente doang yang punya urusan, aneh juga punya urusan gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita berdoa pada Allah ya, maka Allah akan semakin suka ya pada kita, hambanya ya.
Nah, tapi kalau kita meminta pada makhluk-makhluk Allah, ya, makhluk-makhluk Allah ini pasti akan merasa terbebani dengan kita, ya. Akan merasa risih terhadap kita. Ya. Kenapa? Karena repotin, ya kan? Karena ngeribetin, ya kan? Tapi Allah itu ya tidak pernah merasa diribetkan oleh makhluknya. Ya. Nah, berbeda ya kan. Allah itu justru malah semakin senang. Ya. Nah, ini yang kedua ini sholat ya. Sholat ya, apa namanya, berzikir ya, meditasi, ini maksudnya sholat ya. Ini belum diedit ini ya. Nah, ketika manusia itu berzikir ya, berwirid ya, wirid al-masurat, wirid pagi petang ya, dan wirid-wirid yang lainnya ya, maka itu akan semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita akan semakin tenang ya, semakin apa namanya, eh, merasakan sesuatu yang membuat diri kita ini selalu rasanya adem aja ya, rasanya itu tenang aja ya. Nah, yaitu dengan cara berzikir yang berwirid ya, ya baik itu di jalan maupun di apa, di rumah, di kantor ya. Ya, usahakanlah selalu apa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga melakukan ibadah sholat ya, baik yang wajib maupun yang sunnah ya, itu selalu kita laksanakan ya, agar kenapa? Agar kita semakin dekat yang menjaga hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat juga ada banyak sekali bacaan-bacaan, terutama bacaan kalimat syahadat ya, yaitu yang berartinya ya, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu kita ucapkan itu dalam saat itu ya berkali-kali ya. Kadang sekali, kadang-kadang dua kali ya. Sehari itu bisa berkali-kali ya. Dan ketika kita semakin mengikrarkan itu, maka akan semakin menguatkan kita ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, sebagaimana kita mengatakan ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari pada orang tua kita ya kan. Terus kita bilang apa, mama, ibu, umi kan, apa namanya, kita bilang ayah ya kan, abi atau apa, bapak gitu ya. Misalnya kita mengucapkan mama, abi, apa, umi, abi gitu ya. Mama, bapak ya, papa ya kan. Misalkan kita mengutarakan saya sayang ibu saya ya kan, saya sayang bapak saya ya kan. Nah, ketika kita sering mengucapkan itu kan pasti apa? Orang tua kita senang ya kan. Orang tua kita senang ya. Nah, itu saja orang tua kita gitu ya. Ini apalagi Allah Subhanahu wa taala nih yang menciptakan kita semua ya. Kita selalu mengucapkan Allah itu ada ya kan. Gimana ya? Padahal kan kita belum pernah lihat Allah ya kan. Tadi ya, kita belum pernah lihat Allah, tapi kita selalu mengucapkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah ya. Pasti senang ya. Allah itu pasti senang. Kenapa? Hambaku ini dia belum pernah melihatku, tapi dia selalu mengucapkan ya bahwa aku ini ada gitu kan. Nah, itulah ya. Itu yang istilahnya apa ya? Sebagian mana tadi kan, kalau orang tua kita kan senang kan, eh, dirinya itu dianggap ada kan, orang tua kita aja senang ya. Padahal anak kita tuh sering lihat kita gitu ya. Padahal kita sendiri sering lihat orang tua kita ya kan, apa namanya, dalam kehidupan kita ya. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang menganggap ada orang tua kita ya, apa namanya, orang tua kita kita itu benar-benar kita anggap ada ya, maksudnya itu kita tidak mengacuhkan kedua orang tua kita. Orang tua kita tuh senangnya minta ampun ya kan. Itu aja yang kita lihat ya. Apalagi nih Allah Subhanahu wa taala ya. Belum pernah kita lihat, tapi kita selalu mengatakan Allah itu ada. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah ya kan. Wah, itu luar biasa ya. Bagi Allah itu luar biasa. Kenapa? Karena hambaku ini belum pernah melihatku, tapi dia selalu apa namanya, mengatakan seolah-olah ya dia pernah melihatku gitu kan. Dia apa namanya, menyaksikan aku ini ada, padahal memang ada gitu ya. Padahal memang ada, gimana ya?
ibarat tuh kita apa namanya eh misalkan gini deh, misalkan ada seorang anak gitu ya, seorang anak ini dia sudah lama misalkan terpisah dengan kedua orang tuanya, ya. Tetapi dalam hati anak itu dia selalu yakin bahwa orang tuanya itu ada dan orang tuanya itu sayang sama dia, ya. Nah, begitu dia ketemu sama orang tuanya ya suatu saat nanti ya yang dengan beberapa puluhan tahun kemudian dia ketemu dengan kedua orang tuanya dan dia mengutarakan bahwa dia itu sangat sayang pada kedua orang tuanya dan dia menyatakan bahwa dia yakin bahwa orang tuanya itu ada dan sayang padanya. Wah, pasti orang tuanya itu senangnya bukan main. Kenapa? Karena orang tuanya itu apa namanya pasti apa namanya merasa wah anak saya ini luar biasa gitu ya. Padahal dia ini belum pernah melihat saya ya kan. Dia belum pernah merasakan kasih sayang saya ya kan. Tapi dia yakin bahwa orang tuanya itu sayang gitu ya. Nah, ini apalagi Allah ya. Allah itu yang sudah memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan udara, memberikan tempat tinggal, memberikan segala macamnya pada kita. Nah, pastinya kita harusnya lebih sayang lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu yang sudah mentakdirkan itu semua kebaikan-kebaikan itu semua buat kita, ya. Nah, itu ya dengan cara apa praktek ibadah tadi ya dengan sholat ya. Nah, kita mengenal Allah ini dengan cara mengenal nama-nama yang baik atau sifat-sifat Allah, ya. Nah, Allah itu memiliki 99 Asmaul Husna sifat. Nah, jadi kita nggak akan bisa kita ini melihat wujudnya Allah saat ini ya saat ini nggak akan bisa, tapi kita bisa mengetahui nama-nama Allah kan, kita tahu sifat-sifat Allah kita. Saat ini kita cukup ya untuk pada level mengetahui Asmaul Husna ya di dunia ini ya. Ya sebagaimana tadi contohnya ya, ketika kita melihat gadget di depan kita, kita melihat HP, laptop dan yang lainnya, TV, Android ya, kita nggak akan mampu membayangkan muka direksi, muka komisaris, muka manajer, muka dan yang lain-lainnya ya. Perusahaan yang membuat gadget kita itu ya kan kita nggak akan mampu kan. Kenapa? Karena memang mereka itu belum pernah kita lihat ya. Itu aja sama-sama manusia ya, itu aja sama-sama manusia. Nah, ini apalagi ya, ini yang menciptakan manusia, ini yang akan bisa kita bayangin wujudnya Allah kan. Yang sesama manusia aja kita nggak bisa bayangin mukanya kayak gimana ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini makanya kita harus mengetahui Asmaul Husna. Ya, setiap nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala ini, sifat-sifat Allah ini mencerminkan kemuliaan dan kesempurnaannya. Jadi Allah itu memiliki apa namanya nama-nama yang mana itu mencerminkan sifat-sifat Allah ya yang telah menciptakan kita ini, yang telah mengatur kita ini ya, yang telah memberikan segalanya ya buat manusia ya. Nah, jadi kita harus mengenal Asmaul Husna. Nah, ini beberapa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama adalah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih ya. Nah, Ar-Rahman ini Maha Pengasih ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluknya di muka bumi ya. Nah, Ar-Rahman ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya ketika berusaha dan bekerja ya pastilah akan diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan segala sesuatunya untuk hamba-hambanya. Dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang memberikan ampunan. Nah, Ar-Rahim ini untuk umat Islam ya. Jadi memberikan pertolongan ya bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan kembali padanya ya Rahim ya. Dan Al-Malik ya yang Maha menguasai, Raja Al-Malik ya.
Jadi Allah itu yang memiliki semuanya. Allah lah raja, ya, di atas para raja. Ya. Allah lah yang menguasai alam semesta ini, yang mengatur matahari, bintang, bulan, bumi, ya. Semuanya itu ya menjadi suatu sistem, ya, yang teratur. Ya. Nah, itulah Allah, ya, Al-Malik. Ya. Lalu bagaimana mengimplementasikan, ya, nah, Asmaul Husna ini, ya. Nah, pertama mempraktekkan sifat Al-Halim. Nah, kita harus sabar, ya. Kita harus sabar, lembut, ya, terhadap sesama kita, ya. Tidak boleh kita terlalu arogansi, ya. Menganggap diri kita ini yang paling mulia, menganggap diri kita ini yang paling segalanya, gitu, ya. Sehingga kita tidak sabar, ya kan. Nah, di sini kita harus sabar, ya. Lalu mencontoh sifat Al-Karim yang maha murah hati, ya, dermawan, sering suka memberi, ya, membantu orang lain, ya. Ya, dengan segala macamnya, ya. Kita nggak bisa bantu dengan materi, bisa bantu dengan tenaga. Nggak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran, ya. Pikiran dan tenaga, ya. Nah, itu. Jadi kita memiliki banyak sekali peluang-peluang melakukan kebaikan, ya, teman-teman, ya. Nah, atau mungkin kita bisa bantu tiga-tiganya, materi, kita bantu tenaga, pikiran, ya. Nah, itu ya bisa. Lalu Al-Ghaffar yang maha pengampun, ya, kita memaafkan segala macam kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, Al-Ghaffar, ya. Nah, itu adalah sifat-sifat Allah. Dan Ar-Razzaq, ya, maha bersyukur, ya, kita itu harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, ya. Nah, ini. Nah, pasti kita mengamalkan Asmaul Husna, pertama kita akan semakin beriman pada Allah, ya kan. Kita akan merasakan bahwa Allah itu ada, ya, dan kita mencontoh sifat-sifat Allah, ya, yang mana itu akan membuat kita itu semakin tenang, ya. Kita akan semakin dicintai oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya. Dan juga kita akan memperoleh petunjuk, ya, pemahaman dan penghayatan terhadap Asmaul Husna, ya. Terus meraih ketenangan jiwa, ya. Nah, ini juga merupakan hasil implementasi Asmaul Husna. Nah, tantangan solusi dalam mengamalkan Asmaul Husna, pertama, terkadang kita ini luar biasa sibuknya, ya. Dari pagi bangun tidur sampai dengan tidur kembali, kita kadang-kadang lupa berzikir, kita lupa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakan kita, padahal Allah yang telah membuat kita ini bisa hidup, ya. Kita ini bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menghirup udara, itu Allah. Tapi terkadang kita lupa, kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dalam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pagi-pagi yang dilihat HP, yang dilihat WA, yang dilihat medsos, ya. Tapi berzikirnya lupa, ya. Nah, inilah, ya. Kadang-kadang sibuk kita ini suka sibuk yang tidak jelas, ya. Nah, kita harus membuat jadwal, schedule, ya, dalam kehidupan kita, sehingga kita setidaknya ingat, ya, kapan berzikir, ya, kita ini kapan kita bisa sholat, ya kan. Nah, itu harus kita atur tuh, ya, agar kita tidak lupa, ya. Nah, terus kurangnya pemahaman, kita merasa ya udahlah, ya, meremehkan, gitu, ya, karena tidak ada pemahaman sehingga kita akan meremehkan, ya. Apa sih, gitu kan, ya. Kadang ya, namanya rezeki mah kalau nggak kerja nggak dapat, gitu kan, ya. Ya, ngapain sih ngapain Asmaul Husna, gitu, ya, nggak akan kaya, gitu, ya. Nah, itu kadang-kadang ada yang seperti itu, kan. Memang Allah itu nggak akan ngelempar uang dari langit, enggak, ya kan. Tapi Allah itu kan membuka jalan, ya. Allah itu kan menggerakkan hati manusia yang lainnya untuk menolong kita, ya. Jadi bukan seperti zaman Bani Israel dulu, gitu, ya. Yang mana mereka itu minta makan, langsung Allah turunkan seekor burung, ya, di atas piring mereka, dan burung itu langsung matang seketika. Enggak akan seperti itu, gitu kan. Kenapa? Karena
beda ya, beda. Dan itu pun ternyata Bani Israel ya masih tetap ingkar kan. Nah, masih tetap ingkar. Nah, justru di situ Allah itu kan lebih murka terhadap yang seperti itu. Ya. Udah dikasih sangat mudah gitu, benar-benar ditundukkan itu makhluk-makhluk semuanya untuk manusia. Manusianya masih kufur, ya. Sehingga Allah itu murka, murkanya itu pun luar biasa, ya. Nah, belajar dan berdiskusi, ya. Nah, ini dengan belajar dan berdiskusi ini kita akan bisa semakin banyak mengetahui hakikat Allah, ya. Nah, kita bertanya pada orang yang lebih tahu, orang yang benar-benar ahli, ya. Orang yang benar-benar dia itu mempelajarinya, mendalaminya. Jangan sampai kita tuh salah dalam belajar ya pada seseorang. Ya. Apalagi zaman sekarang, medsos, ya, kemana-mana, ya. Nah, zaman sekarang tuh medsos itu ya menjadi alat untuk tolok ukur kebenaran dan kesalahan. Nah, ini salah ya, karena medsos itu gampang dibikin. Setiap orang yang tahu sedikit aja tentang teknologi itu bisa bikin medsos, bikin akun medsos ya. Ya, mohon maaf ya, mungkin dia ya bisa jadi cuma lulusan SD gitu kan. Itu udah bisa bikin akun medsos dan dia bisa aja berceloteh ngomong gitu ya di medsos ya kan, seolah-olah dia tuh ahlinya ya kan. Itu gampang kayak gitu ya. Nah, inilah yang berikutnya adalah pentingnya nilai-nilai ketuhanan dan Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita ya, yang mana sila pertamanya itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat menarik nih ya. Memang sejarahnya itu memang Pancasila itu adalah Piagam Jakarta ya. Yang mana Piagam Jakarta itu mengacu pada Piagam Madinah ya. Nah, Piagam Jakarta itu awalnya malah lebih jelas lagi ya. Ketuhanan yang Maha Esa menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya ya. Nah, di Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sebagai pondasi dasar bahwa bangsa Indonesia ini ya harus punya dan harus yakin bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Dari Tuhan yang Maha Esa inilah kita akan bertindak bertanduk gitu ya, sehingga kita tidak semena-mena dalam bertindak ya kan. Kenapa? Karena ada Tuhan ya, ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ya, ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan. Ketika kita ingin korupsi ya, kita ingat wah ada Allah ya, kita malu pada Allah ya kan. Sebagaimana kisahnya seorang penjual susu ya, yang mana di malam hari ibunya menyuruh ya si penjual susu itu untuk mencampur susu yang dijualnya itu dengan air ya. Maka si penjual susu itu mengatakan bahwa Umar itu mungkin tidur gitu ya, tapi Tuhannya Umar itu tidak akan pernah tidur. Nah, seharusnya orang-orang yang mengambil harta negara itu, dia tahu tentang kisah si penjual susu itu ya. Ya mungkin ya uh, ya mungkin KPK itu tidur, tapi Tuhannya KPK itu nggak pernah tidur ya. Nah, misalkan nih Pak Presiden kan yang menindak tegas para koruptor. Nah, para koruptor itu seharusnya menyadari Bapak Presiden itu pasti tidur, tapi Tuhannya Bapak Presiden nggak pernah tidur, ya. Nah, ya. Jadi ini adalah sebagai landasan utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha menyaksikan, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba yang memiliki rasa bahwa adanya Allah ya kan, sehingga kita ini berhati-hati jangan sampai kita mengambil hak orang lain apalagi dalam jumlah yang banyak, yaitu dengan dengan kesengajaan ya untuk memperkaya diri kita sendiri dalam jumlah yang luar biasa banyaknya ya, sampai triliunan, bukan lagi miliaran, bahkan sampai triliunan rupiah ya, yang mana banyak orang yang nggak makan gara-gara kita itu. Allahu Akbar ya kan, Masya Allah ya. Nah, itu seharusnya kita pikirkan itu ya. Sehingga kita ini merasa ya Allah, saya ini berdosa sekali. Saya telah membuat jutaan orang gak bisa makan, sedangkan saya bisa berfoya-foya. Rumah saya seperti istana ya. Nah, itu seharusnya kita pikirkan itu. Ya, kita merasa berdosa.
Abdurrahman bin Auf, ya, orang yang paling kaya di masa Rasulullah SAW, setiap kali dia makan, dia selalu menangis, ya. Bahkan ada suatu ketika dia menangis sampai-sampai makanannya itu menjadi basi, ya, karena saking banyaknya air matanya itu yang masuk ke dalam makanannya, ya. Kenapa? Karena dia merasa sangat berdosa dengan apa? Dengan hartanya, ya. Abdurrahman bin Auf itu nggak pernah korupsi, nggak pernah mengambil hak orang lain, ya, tapi dia merasa berdosa dengan hartanya, ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu sangat bercita-cita sekali menjadi orang miskin, ya. Tapi beliau Abdurrahman bin Auf ini selalu menangis, ya. Ketika beliau akan makan, kenapa? Beliau selalu teringat, ya, terhadap sabda Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa beliau akan masuk surga dengan jalan merangkak. Ya, kenapa? Karena saking banyaknya harta beliau. Harta beliau itu dengan cara yang sangat halal, dan bahkan sedekah-sedekah, infak-infak beliau Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Tapi Rasulullah SAW masih mengatakan bahwa beliau akan masuk surga dengan jalan merangkak, dan itu membuat beliau selalu menangis. Kita nggak kebayang, mohon maaf ya, para koruptor, ya, yang telah mengambil aset negara luar biasa gitu, ya. Pernahkah Anda berpikir, ya, Anda nanti kira-kira tuh di akhirat gimana gitu, ya? Anda nanti di akhirat itu gimana kondisinya gitu, ya? Jangankan di akhirat, mungkin di dunia, ya, mungkin akan ada banyak sekali azab-azab Allah yang Allah berikan kepada Anda, ya. Yang pastinya berupa nikmat kesehatan biasanya. Uang banyak tapi nggak bisa makan enak, ya. Uang banyak tapi nggak bisa tidur enak, ya. Tidurnya gelisah, butuh obat, ya, agar bisa tidur. Padahal kasurnya empuk dengan pendingin udara yang sangat nyaman, ya, tapi nggak bisa tidur. Coba Anda pikirkan, ya. Sedangkan, ya, ada tukang beca, tukang ojek, ya, dia hanya beralaskan jok kendaraannya, ya, dia bisa tidur dengan pulasnya tanpa kasur yang empuk, tanpa AC, ya, pendingin ruangan, dia bisa tidur. Kenapa? Karena dia merasakan tidak adanya beban, ya, dia tidak mengambil hak orang lain, ya, dia padanya gitu kan. Nah, sedangkan Anda para koruptor, ya, Anda mau tidak mau pasti terbebani dengan apa yang Anda ambil, karena memang itu adalah aset negara, itu memang punya negara yang Anda makan sendiri, ya. Sehingga batin Anda tidak tenang. Nah, inilah makanya Anda itu butuh yang namanya memahami, ya, Pancasila ini, terutama sila pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Pancasila itu benar-benar dianggap ada gitu, ya. Dan itu adalah sebagai pedoman, ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, ya. Nah, pengakuan eksistensi Tuhan, toleransi beragama, ya, adanya keadilan spiritual, ya. Nah, inilah ya Pancasila, ya. Nah, ini implementasi nilai-nilai ketuhanan pertama dalam kehidupan beragama. Negara menjamin adanya kebebasan beragama, ya. Jadi negara ini menjamin bahwa setiap agama itu bisa beribadah menurut percayaannya masing-masing, ya. Dan negara berarti harus adanya kurikulum yang mengajarkan adanya Tuhan, ya, adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung, ya. Nah, tantangan dan hambatan dalam penerapan nilai-nilai ketuhanan. Pertama, adanya pluralisme dalam agama. Jadi mencampur adukan agama. Nah, ini salah nih, ya. Pluralisme agama itu salah. Kita memang bangsa yang plural, tapi kita ini bukan berarti juga dalam kehidupan kita ini kita mencampur adukan semua agama dalam kehidupan kita. Sholat iya, ke gereja iya, ke wihara iya juga, ya kan? Nah, itu salah, ya. Nah, yang namanya dalam beragama, kita harus pilih satu agama dan kita menjalankan secara sungguh-sungguh gitu, ya.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya sekularisasi, menganggap agama itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ya, jadi ya masjid sholat ya di masjid gitu ya. Kalau berbisnis ya lupakanlah itu ya. Nah, itu namanya sekularisasi ya. Nah, lalu pemahaman yang keliru ya. Nah, adanya pemahaman yang keliru tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa dapat menghambat ya implementasi nilai-nilai ketuhanan. Nah, lalu bagaimana peran pemerintah? Ya, pertama ya pemerintah kerjasama ya dan masyarakat dalam mengawasi ya apa namanya kehidupan beragama ya, adanya edukasi ya bahwa apa namanya cara beragama yang benar tuh gini loh gitu ya, tidak boleh mencampur adukan. Kita harus selalu merasakan bahwa agama itu adalah sebagai pembimbing dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak boleh melakukan tindakan korupsi, kita tidak boleh mengambil hak harta negara dan sebagainya macam-macamnya gitu ya. Nah, partisipasi masyarakat ya dan kebijakan pemerintah ya. Nah, pentingnya hubungan dengan Tuhan ya. Nah, tadi katakan batin ini udah ya. Nah, bagaimana kita memperkuat komitmen ya. Nah, pemahaman yang mendalam ya perlu apa namanya pemahaman yang mendalam mengenai makna dan implementasi nilai ketuhanan ya, kerjasama yang erat ya, terus aktualisasi dalam kehidupan ya. Oke, ya mungkin itu dulu teman-teman pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.